Kedua anak saya kembali menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Dan astaga, benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil. Mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tapi saya harus kuat. Saya lalu membunyikan klakson sambil berdehem. Ehem. Dan selepas jembatan jalanan menanjak, tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks, saya injak pedal rem dan rem tangan. "Bapak, ada hantu!" Peki Amanda sambil tangannya menunjuk ke arah kanan di rerimbunan pohon bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita, karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Dicegat kuntilanak penunggu pohon bambu. Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman saya sendiri, yaitu dicegat kuntilanak penunggu pohon bambu ketika sedang mengirim meja dan kursi makan rotan ke rumah customer di daerah Perumahan Korpri, Desa Pasekaran, Batang, Jawa Tengah. Kita langsung saja menuju ke cerita. Waktu itu sekitar bulan Maret tahun 2015. Ada sepasang suami istri datang ke toko dan mau membeli meja makan set rotan sintetis. Singkat kata, setelah melewati proses tawar-menawar yang alot, akhirnya harga deal dan customer membayar uang DP, serta barang minta dikirim besoknya jam 17.30 atau jam setengah 6 sore. Karena sepasang suami istri tersebut pulang kerja pada jam tersebut, customer ini tinggal di sebuah perumahan, namanya Perumahan Korpri, di Desa Pasekaran, Batang, Jawa Tengah. Tapi beliau menyarankan agar saya tidak melewati jalan di perumahan tersebut, melainkan melewati kampung yang ancer-ancernya masuk lewat gang botol. Di depan gang terdapat dua patung botol berwarna biru yang sangat besar. Karena rumah beliau berada paling belakang mentok dekat dengan jembatan, customer yang laki-laki berprofesi sebagai seorang polisi. Kalau tidak salah namanya Bapak Andreas. Keesokan harinya, saya mempersiapkan barang yang akan dikirim serta mencari pinjaman doplak atau mobil pick up untuk mengangkut barang. Seperti biasa, setiap saya mengirim barang ke customer, pasti 2 dari 3 anak saya pada ikut. Waktu itu yang ikut anak nomor 2, laki-laki umur 7 tahun, namanya Naufal. Dan anak nomor 3 perempuan umur 5,5 tahun, namanya Amanda.
Setelah kedua anak saya selesai mandi dan bawa bekal jajanan anak-anak, kami pun berangkat mengangkut kursi ke rumah customer. Berangkat dari rumah jam 5 sore dan sampai di depan Gang Botol sekitar jam 5:04 sore. Namun saya malah tersesat sampai ke jalan buntu, sedangkan hari semakin gelap. Saya pun bertanya alamat Pak Andreas ke penduduk kampung setempat. Salah seorang warga memberitahu jalan menuju rumah Pak Andreas. Bapak putar balik lalu belok kanan melewati pohon-pohon bambu. Nanti ada jembatan kecil. Nah, rumah Pak Andreas membelakangi jembatan tersebut, ujar warga kampung tersebut. Aduh, ternyata saya kebablasan, ucap saya dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan suasana sudah semakin gelap. Saya pun masuk ke mobil dan putar balik. Saya jalan pelan-pelan sambil mencari belokan. Ternyata jalannya sempit sekali serta menurun. Di kanan kiri jalan hanya ada kebun kosong yang dibatasi pagar bambu. Setelah melewati jalan sekitar 200 meter, terdapat pohon-pohon bambu yang tinggi dan lebat, hingga seperti membentuk terowongan gelap. Saya tetap konsentrasi memegang kemudi mobil. Namun, saya sesekali memperhatikan anak-anak saya di samping. Ketika mobil sudah memasuki area pohon-pohon bambu, terlihat anak-anak saya seperti kaget melihat sesuatu, dan keduanya menutup mata mereka dengan kedua tangan. Namun saya tidak melihat apa-apa. Kondisi jalan masih menurun dan mulai melewati jembatan. Ternyata selepas dari jembatan tersebut, terdapat perumahan yang posisinya membelakangi jalan. Akhirnya ketemu juga rumah Pak Andreas. Singkat kata, setelah menurunkan meja dan kursi makan, saya dan anak-anak langsung pamit pulang. Maksud hati saya mau pulang lewat perumahan saja. Namun ternyata jalanan perumahan banyak terdapat mobil parkir. Daripada ribet, saya putar balik mau melewati jalan yang penuh pohon bambu tadi. Tiba-tiba anak saya yang perempuan berkata, "Bapak, pulangnya jangan lewat situ, Manda takut." "Enggak apa-apa Manda, enggak usah takut, kan ada Bapak," ucap saya menenangkan Amanda. 10 meter menjelang sampai di jembatan kecil, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Rupanya ada kuntilanak yang mau menampakkan diri di sekitar sini, ujar saya dalam hati. Kedua anak saya kembali menutupi mukanya dengan kedua tangan. Dan astaga, benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil. Mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tetapi saya harus kuat. Saya lalu membunyikan klakson 3 kali sambil berdehem. Dan selepas jembatan, jalanan menanjak. Tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks, saya injak pedal rem dan rem tangan. "Bapak, ada hantu!"
Peki Amanda sambil tangannya menunjuk ke arah kanan di rerimbunan pohon bambu. Sejenak, saya tenangkan diri sambil membaca ayat kursi. Setelah selesai, saya nyalakan klakson dan ngomong sendiri. Nyi, saya mau lewat. Tolong jangan ganggu. Permisi ya. Dan terlihat bayangan putih dari kanan jalan melesat ke atas sambil ketawa cekikikan. Brak! Saya gebrak dashboard mobil dan coba menyalakan mesinnya. Alhamdulillah mesin menyala. Lalu saya lanjutkan perjalanan pulang. Tapi saya berhenti dulu di minimarket untuk melihat keadaan anak-anak saya sembari membeli kue dan minuman. Konon kata orang tua, kalau habis melihat lelembut, jangan langsung pulang ke rumah, tapi usahakan mampir dulu ke tempat lain. Tujuannya agar tidak diikuti. Kita tidak tahu, siapa tahu ada yang ngikut kita. Makanya lebih baik kita mampir dulu. Tujuannya agar lelembut itu kesasar ke tempat lain, tidak mengikuti kita sampai di rumah. Setelah saya merasa tenang dan keringat sudah mulai hilang, kembali saya lanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan alhamdulillah, malam hingga keesokan harinya kami tidak ada yang mengikuti. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.